may yahdihillahu fala mudhillalah. Ini yang biasa kita dengar di setiap Jumat, biasanya khatib baca. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, enggak ada yang bisa sesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa kemudian memberikan dia petunjuk. Maka jemaah sekalian, kita sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak beri petunjuk, jadilah kita orang-orang di luar sana yang berkubang dalam kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula Allah, kalau bukan karena Allah, maka berbanyak syukuran kita kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita ini. Hidayah, nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Kita bisa sholat berjamaah, hadir di taklim. Kalau puasa, kita puasa, apalagi tadi puasa ya, alhamdulillah, puasa Senin, buka puasa bersama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya. Maka jemaah sekalian, coba lihat bagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf. Orang-orang yang masuk surga nanti akan mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami sekali-kali tidak akan mungkin mendapatkan hidayah laula an hadana Allah, kalau bukan Allah yang memberikan hidayah. Maka kita ucapkan itu di surga nanti, insyaallah. Mudah-mudahan di surga kita ucapkan, dan kita juga ucapkan hal tersebut di dunia ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Hadana li hadza, ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk ini untuk kami. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak, seakan-akan kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Kami pasti menjadi orang yang sesat kalau bukan Allah yang memberi petunjuk. Kalau bukan Engkau ya Allah memberi petunjuk, kami orang sesat. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali kalau Allah yang memberikan petunjuk. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya apapun ayat-ayat Allah yang disaksikan oleh manusia itu, seajaib apapun ayat-ayat Allah, sebagus apapun retorika kita mendakwahinya, setajam apapun argumentasi kita untuk membuat dia yakin tentang Islam, kalau Allah tidak menghendaki dia dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Walaupun dia saksikan ayat-ayat yang ajaib, mungkin dia saksikan ini bisa ini dan seterusnya, tapi kalau bukan Allah yang mengizinkan dia dapat hidayah, tidak dapat hidayah. Maka di sini jamaah sekalian, bukan berarti kita harus berhenti berdakwah, ya. Nah, tidak usah berdakwah. Kalau Allah mau kasih petunjuk, dapat petunjuk dia. Kalau enggak, ya enggak. Bukan seperti itu. Maksudnya untuk apa? Untuk menenangkan kita jamaah sekalian. Tugas kita cuma berdakwah. Urusan hidayah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah kemarin ya, waktu kisah Bani Israil yang ditutup menjadi kera. Mereka mengatakan apa? Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa kalian memberi peringatan kepada mereka yang melanggar hari Sabtu itu? Mereka mengatakan apa? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Untuk ma'dzirah, untuk memberi alasan kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah sampaikan ya Allah. Tugas kami sudah selesai, kami sampaikan selesai. Ma'dzirah. Kenapa berdakwah? Ma'dziratan ila rabbikum, untuk melepaskan beban kami, untuk ada alasan untuk kami. Kenapa mereka sesat? Kamu tidak berdakwah, saya dakwahi mereka ya Allah. Sudah, ma'dzirah. Wa la'allahum yattaqun, dan juga siapa tahu saja ya, ada yang diberikan hidayah oleh mereka. Dan hidayah itu butuh sebab jemaah sekalian, butuh dikejar. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian ya, kita termasuk orang-orang yang bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kalian kalau lihat mereka, ini seandainya kalau kalian melihat mereka, seakan-akan mereka bangun, seakan-akan mereka
bangun, padahal mereka tidur. Padahal mereka tidur. Kenapa kata para mufassir? Karena mereka tidur tapi mata mereka terbuka. Jadi para pemuda yang di dalam gua itu, mereka tertidur tapi mata mereka terbuka. Jadi seperti orang sedang terjaga, sedang bangun. Dan ternyata mereka sedang tidur. Nah, kemudian Allah mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kata Allah, kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi mereka tidur berbaring, kadang bergerak, balik kanan, balik ke kiri. Kayak kita kalau tidur biasa bolak-balik, ya kan? Balik ke kanan, balik ke kiri. Nah, ternyata jemaah sekalian, Allah mengatakan di sini, wa nuqallibum, kami yang membolak-balikkannya. Karena ketika orang tidur, itu kendali mereka tidak punya kendali, manusia tidak punya kendali. Mereka bergerak sendiri. Maka dalam hukum Islam jamaah sekalian, ketika orang tidur itu, ya, ketika dia kemudian tidur, kemudian melakukan perbuatan maksiat, misalnya membunuh atau melukai seseorang atau mengeluarkan kata-kata kekafiran, maka tidak dihukumi, karena dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Karena apa? Allah yang membolak-balikkan mereka, di luar kendali mereka. Jadi apapun yang di luar kendali kita, maka kita tidak dihukumi dengan hal tersebut. Kenapa hikmahnya juga jemaah sekalian? Kenapa mereka dibolak-balikkan? Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya seandainya mereka tertidur saja tanpa bergerak, pasti mereka akan apa? Dimakan oleh apa? Dimakan oleh tanah. Sebagaimana misalnya kalau batu berdiam diri atau benda apa kita tahu di tanah, tahun-tahun itu kita akan lapuk, ya, akan berlumut, ya, kemudian tumbuh. Itu kalau tidak bergerak, makanya Allah gerakkan mereka. Selain cahaya matahari tadi yang masuk, yang tetap menghangati mereka, dan juga mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka apa? Tetap seperti orang hidup. Mungkin setelah metabolisme tubuh mereka tetap berjalan, digerak-gerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berdiam seperti patung seperti itu. Ini diantara keajaiban dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat, ya, untuk mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah mengatakan wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan ternyata ada anjing yang kemudian menjaga pintu gua dari Ashabul Kahfi ini. Dia basitun dhira'aihi. Dhira' itu kan ini ya, dhira'. Basitun, dibentangkan. Jadi dia begini. Biasa kalau kita lihat ya anjing kalau sedang istirahat itu ya begini, ini ya, begini tangannya. Basitun dhira'aihi bil wasid, di depan gua dia begitu. Lalu ta'alaihi lawallaita minhum firaran wa lamlaita minhum ru'ba. Kalau kamu lihat anjing tersebut, kalian pasti akan lari dari itu. Jadi tidak ada yang akan berani ganggu Ashabul Kahfi ini, karena ada anjing yang menjaga di pintu gua. Dan kalian pasti akan takut ketika melihatnya. Nah, jemaah sekalian, coba lihat. Ini anjing disebutkan subhanallah di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita lihat, anjing ini adalah hewan yang najis. Dan maksudnya dia di pandangan manusia dia hewan yang melambangkan melambangkan kerakusan, kotor dan seterusnya. Kita kalau mengejek orang itu apa? Kita kalau mengumpat mengejek orang itu bagi kata apa? Kita anjing. Ya kan? Seakan-akan itu anjing itu adalah hewan yang buruk, kemudian kita sematkan kepada orang lain. Di Arab tidak begitu. Kalau ada orang mereka mengumpulkan orang yang serakah, orang yang kurang ajar, mereka bisa kalb, antakal, dia kamu anjing begitu. Ya. Di anjing ini hewan yang najis, kemudian juga apa? Kemudian juga istukbiha fi a'yunin nas. Dia hewan yang buruk di mata manusia. Hewan yang buruk di mata manusia. Bukan hanya di mata manusia jemaah sekalian. Bayangkan, coba kalau kita lihat hadis bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Kalau ada orang pelihara anjing, tidak masuk malaikat ke dalam rumahnya. Kemudian kata Rasulullah juga, man ittakhadha kalban, dan siapa yang memelihara anjing,
gairah qalbi masyiyah al-zar, bukan untuk tujuan menjaga hewan ternak, bukan untuk tujuan berburu, kalbus said, bukan untuk berburu, dan juga bukan untuk menjaga kebunnya, maka setiap harinya akan berkurang pahala kebaikannya qiratain, 2 qira. Jadi untuk kendaraan yang sekalian hanya ada 3 tujuan saja yang diberikan oleh syariat. Yang pertama, untuk menjaga hewan ternak kita, mungkin kita punya kandang supaya dia tidak mungkin dicuri atau apa, kita taruh anjing di situ. Yang kedua, anjing buruan, anjing yang kita pakai berburu, ini boleh. Yang ketiga, anjing yang kita pakai untuk berjaga-jaga di kebun kita, di taman kita. Selain itu kata para ulama tidak boleh memelihara anjing. Siapa yang anjing kecuali selain dari 3 alasan tadi, maka setiap harinya berkurang pahalanya 2 qira. Dan selama semua itu puasa semua berkurang, terkikis setiap hari karena ada anjing. Gara-gara anjing. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ada yang mengkiaskan bahwasanya kalau anjing penjaga penjaga hewan ternak dan juga penjaga kebun itu boleh, berarti rumah juga boleh. Kalau kita pelihara anjing untuk jaga rumah, ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun sebenarnya para ulama menguatkan bahwa ketika itu menguatkan bahwasanya untuk menjaga rumah tidak diperbolehkan juga. Yang diperbolehkan hanya 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi yang sudah disebutkan. Nah, anjing ini seperti ini jangan, tapi kemudian mendapat posisi yang luar biasa karena suhbatus sholihin, karena dekat-dekat dengan orang-orang yang saleh. Karena dia dekat membantu dan menolong orang yang saleh, dia mendapat sesuatu yang luar biasa di sini. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai makhluk yang baik di sini. Jadi walaupun mungkin dia adalah orang yang buruk, dia adalah makhluk yang tidak buruk di mana manusia, tapi kemudian dia bisa terangkat derajatnya ketika dia dekat dan membantu orang-orang yang saleh. Ini luar biasa. Maka kita juga seperti itu jemaah sekalian. Ini keutamaan ketika kita dekat-dekat dengan orang saleh, kita akan dapat istimewa raci-racinya. Tidak dapat efek-efeknya. Walaupun mungkin kita tidak beramal seperti mereka, tapi paling tidak kita pasti dapat sesuatu berkah atau dapat keutamaan-keutamaan yang lain. Seperti anjing ini dekat menolong orang-orang saleh, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi anjing tadi yang menjaga buah tersebut sehingga tidak ada yang berani mendekat. Tidak ada yang berani mendekat masuk ke dalam buah tersebut. Jadi intinya Ashabul Kahfi sudah terjaga betul di dalamnya. Dari sisi tempat, kondisi, cahaya matahari masuk tapi tidak pernah kena langsung, dia tidak digerak-gerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada anjing yang berjaga di depannya. Ya, ada anjing yang berjaga di depannya sehingga tidak ada yang berani mengganggu dan masuk untuk mengusik mereka. Nah, kemudian Allah mengatakan, sudah azan ya, belum selesai kisahnya. Nah, setelah itu Allah membangunkan mereka. Allah pun membangunkan mereka. Wa kadzalika ba'athnahum yatasaalu bainahum. Demikianlah kami membangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka. Apa qala qailun minhum, berkatalah salah seorang di antara mereka, kam labithtum, berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, paling kita tidurnya setengah atau 1 hari. Sama persis kisah Uzair yang pernah kita kisahkan ya, ketika dia berada di perkampungan yang sudah hancur, kemudian dia